Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Nurdin. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 7, yaitu remote access ya teman-teman. Nah, untuk remote access tersebut itu ada dua, menggunakan telnet dan SSH. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada topologi, yaitu ini saya sudah membangun sebuah topologi baru ya teman-teman, di mana konfigurasinya sama, sudah saya konfigurasikan VLAN dan trunking. Nah, jadi remote access itu ketika pada router pada router Cisco itu tampilannya hanya CLI. Nah, ketika real device itu kita perlu membutuhkan satu buah PC teman-teman, satu buah PC dan sebuah kabel, yaitu kabel serial konsol yang dimana digunakan untuk meremote ya teman-teman. Kita pilih konsol. Nah, pada PC kita pilih RSA232. Nah, ini adalah implementasi ketika kita menggunakan real device teman-teman. Jadi ketika kita ingin meremote, misalnya ini ruang 1, 2, 3, itu tidak bisa menggunakan kabel serial konsol satu-satu karena kabelnya pendek teman-teman, tidak bisa panjang. Jadi kita perlu yang namanya telnet dan SSH teman-teman, agar kita dapat meremote misal ruang 1, ruang 2, ruang 3 menggunakan telnet dan SSH saja. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasikan telnet terlebih dahulu teman-teman. Oke, langsung saja saya menuju ke topologi. Di sini saya masuk ke router ya teman-teman. Konfigurasi telnet pada router. Saya masuk ke private mode, lalu configuration mode. Nah, di sini ketikkan line VTY 0 sama dengan. Nah, di sini itu terdapat range angka dari 0 hingga 15 teman-teman. Nah, itu menandakan angka berapa saja user yang dapat meremote si router ini teman-teman. Nah, jadi kita akan mengisikan dua saja. Oke, line VTY 02. Ya, artinya di sini terdapat 3 user yang dapat mengakses router ya. Karena di sini kita memasukkan 0, 1 dan 2, itu ada 3. Oke, jika sudah kita masukkan passwordnya teman-teman. Password 123. Nah, jika sudah kita pilih login. Nah, untuk command login ini ketika kita ingin memasukkan ke telnet atau masuk ke telnet, nah nantinya kita akan dimintai password 123 teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih transport inputnya teman-teman. Transport input. Sebelum itu saya tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 4 opsi teman-teman. Yang pertama itu all atau semua protokol yang kita gunakan, yaitu SSH dan telnet. Terdapat juga non protokol atau tidak memakai protokol. Di sini terdapat SSH dan telnet teman-teman. Nah, kita akan menggunakan telnet terlebih dahulu. Inputnya itu telnet. Oke, jika sudah kita exit. Kita berikan enable secret teman-teman, agar ketika kita ingin masuk ke dalam private mode kita dimintai password, yaitu 123. Oke, di sini konfigurasi telnet sudah selesai. Kita uji pada PC 8 teman-teman. Kita pilih telnet atau SSH client. Di sini connection type itu telnet, dan hostname atau IP address di sini saya menggunakan VLAN 10, yaitu 10.10.10.1 teman-teman. Sudah kita connect. Nah, di sini kita dimintai password. Tadi passwordnya itu 123. Oke, di sini saya ingin masuk ke privilege mode. Dimintai password juga karena tadi saya memasukkan command enable secret teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil untuk konfigurasi telnet dan teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu telnet dengan username teman-teman. Oke, masuk pada Cisco. Nah, tadinya kan kita hanya mengkonfigurasikan menggunakan password saja teman-teman. Itu belum secure atau belum aman. Jadi kita perlu menambahkan username dan password teman-teman.
Oke, kita langsung masukkan perintah username. Saya menggunakan username admin 1 teman-teman, dan password admin 1 juga. Oke, jika sudah, kita masukkan line VDY lagi 02. Nah, di sini kita ketikkan login lokal. Nah, untuk login lokal ini nantinya kita ketika kita masuk ke telnet, nah kita akan dimintai username dan passwordnya teman-teman, jadi akan lebih aman. Dan jika sudah, kita masukkan transport, inputnya yaitu telnet. Oke, jika sudah, kita langsung uji. Kita menggunakan PC 7. Nah, PC 7 untuk pengujian ya teman-teman. Masuk ke telnet, SSH. Di sini kita pilih telnet. Saya menggunakan VLAN 20 teman-teman. Kita coba 20.1. Nah, di sini kita dimintai username ya kan. Kita masukkan admin 1 dan passwordnya yaitu admin 1 teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk pada router. Kita masuk ke private mode. Di sini dimintai password, enable secretnya. Di sini kita 123 yang tadi sudah saya buat. Oke, di sini sudah berhasil untuk meremote router menggunakan username dan password. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi SSH pada router teman-teman. Nah, di pada materi ini kita akan menggunakan mode SSH teman-teman. Kita masuk pada router di sini. Nah, agar lebih secure karena kita menggunakan SSH, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu teman-teman. Kita ganti hostname menjadi Miftahul. Oke, di sini sudah berubah. Dan kita akan memasukkan IP domain name teman-teman, atau sebuah domain. Kita masukkan miftahul.com. Domainnya miftahul.com. Lalu di sini menggunakan key-nya yaitu crypto teman-teman, karena SSH lebih secure. Crypto key generate RSA. Nah, secara default itu key-nya itu menggunakan 1024 teman-teman. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 1024, itu adalah key-nya. Kita enter, lalu kita konfigurasikan lainnya atau VDY yang dapat meremote router, yaitu hanya 3 user. Di sini kita enter. Oke, di sini terdapat keterangan SSH has been enabled, artinya sudah aktif atau sudah kita gunakan ya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan transport, inputnya yaitu SSH. Oke, jika sudah, kita uji pada PC 10. Kita masuk ke sini. Nah, untuk hostname atau IP address, di sini saya menggunakan 30 yaitu 30.1. Lalu username-nya yaitu admin 1 teman-teman. Sudah kita connect. Nah, di sini masukkan password yaitu admin 1. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote router menggunakan SSH teman-teman. Kita masuk ke private mode, masukkan passwordnya yaitu 123. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk meremote router menggunakan SSH. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu kita akan mengkonfigurasikan SSH pada switch teman-teman. Jadi kita konfigurasikan SSH pada router sekarang pada switch. Oke, di sini saya masuk ke dalam previous mode, lalu konfigurasi mode, lalu global mode. Di sini kita ketikkan kita ganti hostname terlebih dahulu. Hostname Miftahul. Lalu jika sudah, saya akan menggunakan interface VLAN 10 teman-teman. Kita masuk ke dalam VLAN 10. Oke,
Jika sudah seperti ini, kita masukkan atau kita tambahkan IP address yaitu 10.10.10.99. Jangan lupa subnet masnya 255.0, lalu kita enter dan kita masukkan IP default gateway. Kita masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1 teman. Dan jika sudah, kita do show IP interface brief ya teman-teman. Oke, kita space. Nah, di sini sudah muncul VLAN 10 dengan IP 10.10.99 sudah ada teman-teman. Oke, lalu kita konfigurasikan SSH-nya teman-teman. Jadi saya sudah mengubah hostname. Sekarang saya tinggal menambahkan IP domain name saja teman-teman. Yaitu miftahul.com. Nah, jika sudah, kita masukkan key-nya seperti tadi, crypto key generate RSA. Kita masukkan key defaultnya yaitu 1024. Saya sudah enable. Oke. Lalu kita ganti atau kita masukkan username teman-teman, agar nanti kita saat kita login ke SSH kita dimintai username dan passwordnya teman-teman. Di sini saya admin 2 dan password admin 2 juga. Nah, jika sudah, kita masuk ke LAN VPI-nya 02. Lalu kita ketikkan inputnya yaitu transport input SSH teman-teman. SSH. Oke, jika sudah, kita ketikkan login lokal. Agar ketika saat login kita dimintai username dan password. Kalau kita exit dan kita tambahkan enable secret juga biar lebih aman. Itu 1 2 3. Oke, di sini konfigurasi SSH sudah selesai. Kita uji teman-teman menggunakan PC 8. Di sini connection type-nya SSH, hostname, IP address tadi yaitu 10.10.10.99 teman-teman yang ada di VLAN 10. Lalu username-nya admin 2. Jika sudah, kita connect. Nah, di sini masukkan password admin 2. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote switch menggunakan SSH. Kita masuk ke privilege mode, masukkan enable secret-nya. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk meremote SSH pada switch. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.